Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai komunikasi dan struktur organisasi dalam mata kuliah komunikasi organisasi pendidikan yang beranggotakan saya sendiri, Dira dan Siti Nurfausia. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama definisi struktur, yang kedua faktor penentu organisasi, yang ketiga ragam struktur organisasi, 4 jaringan komunikasi organisasi, yang terakhir yaitu manajemen komunikasi organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya terkait materi pada hari ini, yaitu komunikasi dan struktur organisasi. Pertama-tama yang perlu kita ketahui yaitu definisi struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan bermaksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun faktor yang penentu organisasi. Yang pertama, strategi organisasi. Strategi organisasi ini dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk pencapaian tujuan, maka struktur organisasinya pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Faktor yang kedua yaitu skala organisasi. Organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor, diantaranya yaitu dari jumlah penjualan pangsa pasar hingga jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar artinya organisasi tersebut memiliki berbagai cabang di berbagai daerah, dikarenakan pangsa pasarnya yang sangat luas. Dengan demikian ia memiliki tenaga kerja yang cukup banyak. Faktor yang ketiga yaitu teknologi. Faktor teknologi yang dimaksud di sini adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu juga faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Dengan adanya teknologi, tingkat efektivitas dan efisiensi suatu organisasi pun pasti berbeda. Faktor yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi juga untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Proses penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi juga termasuk dalam penentuan struktur organisasinya. Lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntutan lingkungan yang senantiasa berubah. Sebaliknya pun, jika lingkungan yang cenderung statis, ia tidak akan terlalu banyak mengubah struktur organisasinya. Ragam struktur organisasi. Ada 4. Yang pertama, struktur sederhana. Struktur sederhana adalah struktur minimal yang menggambarkan hubungan langsung antara karyawan dengan manajer atau pemilik perusahaan. Jadi, jaringan komunikasi yang terlihat dalam struktur ini tidak rumit karena mengandalkan komunikasi antar personal atau disebut komunikasi tatap muka. Yang kedua yaitu struktur organisasi fungsional. Konsep struktur ini berasal dari adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan secara jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang dalam memberikan perintah kepada setiap bawahannya sepanjang masih ada hubungan terhadap fungsinya. Jadi setiap pegawai bisa mempunyai atasan lebih dari satu atau berbeda-beda.
Yang ketiga, yaitu struktur organisasi divisi. Karakteristik struktur organisasi ini menggambarkan aktivitas kerja dapat dikelompokkan berdasarkan proses atau jenis produk yang sama, pelanggan yang sama, lokasi atau wilayah geografis yang sama. Dapat bekerja sama dalam suatu organisasi yang kompleks dan menghindari masalah yang berkaitan dengan struktur fungsional. Yang keempat, yaitu struktur matriks. Adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Rubins menyatakan struktur matriks dapat ditemukan di adegan periklanan, perusahaan pesawat terbang, laboratorium penelitian dan pengembangan, perusahaan konstruksi, rumah sakit, lembaga-lembaga pemerintah, universitas dan perusahaan konsultan manajemen. Selanjutnya, jaringan komunikasi organisasi. Jaringan komunikasi dalam suatu organisasi adalah proses bagaimana suatu pesan termasuk arus informasi dan instruksi yang disampaikan secara rinci, artinya ditentukan oleh jenjang hierarki resmi organisasi dari atasan ke bawahan atau sebaliknya. Dan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pekerjaan mereka, maka pesan tersebut merupakan jaringan komunikasi formal. Jaringan komunikasi organisasi menurut Stephen P. Rubins. Yang pertama, model jaringan atau chain. Model jaringan komunikasi ini terdapat 5 tingkatan jenjang hierarkinya dan hanya dikenal komunikasi sistem arus ke atas dan komunikasi ke bawah. Yang kedua, yaitu model roda atau well. Model jaringan komunikasi ini semua laporan, instruksi pemerintah kerja, dan kepegawaian terpusat. Satu orang yang memimpin 4 bawahan atau lebih, dan antara bawahan tidak terjadi interaksi. Yang ketiga, model lingkaran atau seriously, yaitu model jaringan komunikasi ini semua anggota atau staf bisa terjadi interaksi pada setiap 3 tingkatan hierarkinya tanpa ada kelanjutannya pada tingkatan yang lebih tinggi dan hanya terbatas pada setiap level. Yang keempat, model huruf Y. Model jaringan komunikasi ini tidak jauh berbeda dengan model rantai yang terdapat 4 level jenjang hierarkinya. Yang terakhir, model saluran bebas atau all channel. Model jaringan komunikasi ini adalah pengembangan model lingkaran atau seriously, di mana dari semua 3 level tersebut dapat melakukan interaksi secara timbal balik tanpa menganut siapa yang menjadi tokoh sentralnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian suatu organisasi tertentu. Yang kedua, suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antara satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan serta dapat melibatkan bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikator atau komunikator, yaitu memberi berita yang dalam hal ini adalah orang yang berbicara. Yang kedua, message atau berita-berita yang disampaikan yang merupakan bentuk perintah, laporan, atau saran. Dan yang ketiga, komunikan atau communicate, yaitu orang yang dituju, pihak penjawab atau para pengunjung.
Dan yang keempat, menyampaikan berita. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, atau menyiarkan. Selanjutnya, penyaluran komunikasi dalam organisasi komunikasi internal. Yang pertama, komunikasi vertikal, yaitu komunikasi ke atas dan ke bawah sesuai dengan rantai perintah. Yang kedua, komunikasi horizontal, yang berlangsung di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama. Dan yang ketiga, komunikasi diagonal, komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, hambatan-hambatan organisasional. Hambatan organisasional yaitu tingkat hierarki. Bila suatu organisasi tumbuh, strukturnya berkembang akan menimbulkan masalah komunikasi. Dan yang kedua, hambatan-hambatan antar pribadi, yaitu manajer masih akan menghadapi kemungkinan bahwa berita-berita yang mereka kirim akan berubah, akan menyimpang. Bahkan bila hambatan-hambatan komunikasi organisasi tidak ada, banyak kesalahan komunikasi yang disebabkan bahkan bukan oleh faktor organisasi-organisasi tersebut. Dan yang terakhir, komunikasi adalah sarana untuk berhubungan terlebih dalam sebuah organisasi. Organisasi mencakupi seluruh kegiatan apa yang telah direncanakan dan melaksanakan rencana yang telah disusun. Diperlukan komunikasi yang baik agar apa yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.